mengulas tentang sastra embrional. Sastra embrional merupakan corak sastra baru, di mana corak sastra baru ini muncul pertama kali berupa penceritaan kembali kisah-kisah lama dengan bahasa yang lebih hidup dalam masyarakat pada waktu itu. Tiroda, ahli bahasa Jawa tahun 1844, menulis buku setebal 197 halaman dengan judul Raja Priangon dalam bahasa Jawa berbentuk prosa. Kebiasaan untuk menceritakan kembali kisah-kisah lama dalam bahasa sehari-hari ini kemudian berkembang hingga tahun 1800-an sampai tahun 1900-an pun sebenarnya masih banyak penulis Jawa yang masih bekerja dengan cara itu, yakni dengan cara menceritakan kembali kisah-kisah lama dan memuncak pada zaman permulaan Balai Pustaka. Kemudian, masa yang berlangsung dalam bahasa Jawa ini baru mencapai titik akhirnya pada tahun 1920, yakni dengan lahirnya sastra Jawa modern yang pertama kali berbentuk roman berjudul Serat Rianto yang ditulis oleh R.M. Soelardi. Bahasa Sunda telah mencapai bentuk sastra modern mendahului bahasa Jawa, yakni dengan terbitnya roman Sunda yang pertama tahun 1914 ditulis oleh D.K. Ardi Winata yang berjudul Baruang Kanungora, yang artinya racun bagi kaum muda. Sedangkan dalam bahasa Melayu tinggi, corak sastra modern telah jauh muncul sebelum pertengahan abad ke-19, ditandai dengan munculnya buku-buku dari Abdullah bin Abdul Qadir Mushi. Sastra Melayu berkembang pesat menjadi sastra modern adalah sastra yang ditulis dalam bahasa Melayu rendah yang berkembang di lingkungan masyarakat Tionghoa yang tinggal di kota-kota di Indonesia. Dan sekitar tahun 1870 muncul buku syair kedatangan Sri Maharaja Syam di Betawi dalam bahasa Melayu rendah yang ditulis oleh golongan Tionghoa. Syair-syair ini mulanya ditulis dengan huruf Jawi, yaitu Arab Indonesia. Namun karena pengenalan terhadap huruf tradisional Indonesia semakin berkurang karena akibat adanya pendidikan barat, maka syair-syair berisi cerita ditulis dalam huruf Latin. Sampai dengan tahun 1910-an, karena golongan masyarakat Tionghoa di Indonesia makin banyak yang memperoleh kebudayaan barat, maka orientasi golongan ini kepada sastra barat juga timbul lebih dahulu dibanding dengan golongan masyarakat lain di Indonesia. Inilah sebabnya keterampilan sastra barat dalam bahasa Melayu rendah banyak dikerjakan oleh penulis Tionghoa. Tetapi terjemahan sastra barat ke dalam bahasa Melayu rendah yang pertama kali justru dilakukan oleh orang Belanda pada masa antara tahun 1850-an sampai tahun 1900-an. Terdapat 3 wilayah sastra modern yang menghasilkan karya-karya yang merupakan embrio dari munculnya sastra-sastra modern yang sesungguhnya di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya sastra Melayu rendah golongan Tionghoa yang pertama adalah ketercerabutan dari akar budaya nenek moyang, yang kedua adanya modal untuk percetakan, yang ketiga orientasi budaya barat. Sastra golongan Tionghoa memakai bahasa Melayu rendah yang mudah dipahami oleh kelompok masyarakat lain di Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya sastra Indonesia modern. Mungkin hanya ini yang bisa saya ulas mengenai sastra embrional di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.